Halo, Om Swastiastu. Kembali bersama saya Iwayan Ardi Marta Ekayasa dalam video pembelajaran keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu membuat dan mengatur tabel pada dokumen Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam membuat sebuah dokumen, tidak jarang kita jumpai sebuah dokumen tersebut memiliki tabel di dalamnya untuk menyajikan informasi. Lalu bagaimana cara kita membuat tabel dalam dokumen Word? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Dalam video pembelajaran ini, saya telah menampilkan sebuah dokumen yang berjudul Daftar Hadir peserta bimbingan TIK tahun pelajaran 2021-2022. Di mana dalam daftar hadir ini terdapat tabel ya yang terdiri dari kolom nomor. Ini adalah kolomnya. Kolom nomor, kolom NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin di sini L atau P. Kemudian untuk kolom kehadiran itu dibagi dua menjadi datang dan pulang. Kemudian juga terdiri dari baris 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita isi datanya nanti. Baik, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama saya akan membuka file baru, file new, dan dokumen. Yang pertama saya akan ketik judulnya dulu. Tadi judulnya adalah Daftar Hadir Peserta Bimbingan TIK tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian di sebelahnya kita lihat tadi ada kelas, semester, hari, tanggal. Left, kelas, kemudian tab 10 IPA, hari atau tanggal. Ini kita isi dengan ke Selasa ya, Selasa. Kita ambil contoh tanggal 17 Desember. Ingat ini sebagai contoh ya. Kemudian hari, tanggal, semester. Kita ambil semester ganjil. Oke, yang ini kita kasih tab biar sejajar. Oke, kita kasih fontnya Times New Roman 12. Oke, judulnya kita kasih full. Nah, sekarang kita lanjut untuk memasukkan tabelnya. Untuk memasukkan tabel pada aplikasi Microsoft Word, kita masuk ke menu Insert atau tab Insert ya. Saya zoom in supaya tampilannya besar. Oke, kita pilih Insert, kemudian kita pilih tabel. Insert, kemudian kita pilih tabel. Oke, langsung Insert tabel. Nah, pada tampilan ini, ketika kita mengklik menu Insert, kemudian tabel, kita akan dihadapkan dengan jendela Insert tabel. Di sini terdiri dari kolom dan baris.
dan di bawahnya ada insert tabel kembali, ada draw tabel, ada Excel spreadsheet. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama adalah ketika kita insert tabel menggunakan cara ini, jadi kita membuat tabel dengan memilih jumlah kolom dan barisnya. Seperti ini kita gerakan. Jika kita menginginkan ada 5 kolom, 6 kolom, kemudian ke bawah adalah barisnya. Atau dengan cara yang di bawah ini kita insert tabel. Ketika kita klik insert tabel, maka kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah kolom, berapa jumlah barisnya. Sedangkan kalau kita menggunakan draw, maka kita akan menggambar tabelnya. Excel spreadsheet, maka kita menggunakan bantuan dari Excel. Quick Table, jadi kita menggunakan layout dari tabel yang disediakan langsung. Oke, pada kasus ini kita akan memasukkan tabel yang tadi kalau kita hitung adalah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dimana kolom kehadiran ini dibagi 2 menjadi 2, berarti 1, 2, ini ada 5, berarti 7 kolom ya. Oke, sekarang kita masukkan, kita insert tabel. Kemudian saya gunakan ini ya, insert tabel. Kolomnya tadi kita masukkan 7, kemudian barisnya tadi ada, kita lihat kembali, barisnya ada, bisa cancel dulu, ada 1, kita hitung dari sini barisnya ya, karena ini dibagi 2 juga barisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris juga. Oke, kita lanjut. Insert tabel dengan nomor kolomnya adalah 7 dan barisnya juga 7. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nama atau judul dari masing-masing kolom. Nah, khusus untuk kolom kehadiran nanti ya, itu dibagi 2 dan barisnya. Itu ada cara yang sedikit berbeda yang kita lakukan. Idealnya ketika kita memasukkan tabel, maka judul kolom itu bisa kita ketik seperti ini. Nomor, NIS, nama siswa, L atau P, nomor, NIS, nama siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah kita salah? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor, NIS, NISN. Oh ya, NISN lagi 1. NISN. Kemudian ini nama siswa. Nama siswa. Kemudian L atau P. Nah, untuk membuat kehadirannya, agar kehadirannya seperti ini ya. Jadi kita menyatukan antara kolom ke-6 dan ke-7 untuk membuat kehadiran. Oke, caranya kita blok dulu. Ini kolom ke-6, ini kolom ke-7. Pada baris 1, ini adalah baris 1, baris 2. Oke, kolom ke-6 pada baris 1 dan kita blok sampai kolom ke-7 baris 1. Kemudian kita klik kanan di sini. Kita pilih merge cell. Saya ulang. Blok kolom dan baris 6 di baris satunya sampai di 7. Kita klik kanan, kemudian pilih media cell, maka dia akan menjadi 1. Kemudian kita ketik sekarang kehadiran. Nah,
sekarang kita perhatikan di contoh atau yang diminta, kita perhatikan bahwa nama siswa, LP, NIS, dan sampai nomor ini itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita simak bersama-sama, jadi dia ada di penyatuan antara baris 1 dan baris 2. Ini jadi satu, ini adalah baris 1, baris 2. Jadi ini ada merge cell, ini ada merge cell, ini ada merge cell. Yuk kita coba rubah. Oke, baris, kita mulai dari nomor ya. Kita satukan baris 1 dan baris 2 di kolom nomor. Kita blok, kita arahkan ke bawah, kemudian kita klik kanan, pilih merge cell. Kemudian kita satukan lagi kolom NIS-nya, baris 1 dan baris 2, klik kanan, merge cell. NISN, kita blok baris 1 dan 2-nya, klik kanan, pilih merge cell. Nama siswa juga kita lakukan hal yang sama. LP juga kita lakukan hal yang sama. Oke, sekarang bagaimana agar nama siswa NISN ini posisinya berada di tengah-tengah? Kalau kita lihat ini ya, tingginya dia berada di tengah-tengah. Oke. Kita bisa lakukan ya di nomor, saya lakukan ini, saya blok, kemudian kita pilih layout. Jadi saya ulang, kita blok judul kolom, kemudian kita masuk ke tab layout, kemudian kita pilih alignment-nya. Ya, ini adalah simbolnya bila dia berada di atas, di tengah, kemudian dia berada di tengah-tengah, di bawah. Ya, ini perataan kiri, tengah, kanan. Sedangkan ini untuk tinggi di atas, di tengah-tengah, dan berada di bawah. Maka kita gunakan yang ini. Oke, kita coba blok, layout, kemudian kita pilih yang tengah-tengah. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Apakah bisa tanpa diblok? Coba kita klik kolomnya, kemudian kita klik tengah. Oh, ternyata bisa. Jadi itu menambah pengetahuan kita bahwa tanpa kita harus blok juga kita bisa pindahkan ya. NISN, kita klik kolomnya, kemudian kita layout, alignment, kita pilih tengah-tengah. Nama siswa juga tengah-tengah, LP juga tengah-tengah. Kehadiran ke tengah-tengah. Nah, di kehadiran ingat, kita harus membaginya, datang dan pulang ya. Kita buat datang, yang saya geser, pulang. Posisinya juga di tengah-tengah. Jadi saya blok kedua-duanya, layout, alignment, pilih di tengah-tengah. Oke, sekarang kolomnya sudah sesuai, sudah ada kolom nomor, NIS, NISN sampai dengan kehadiran yang dibagi dua antara datang dan pulang. Lalu yang kita lihat sekarang, yang dicontoh, kita perhatikan bahwa pada kolom nomor NIS itu agak sempit ya, agak sempit, tidak terlalu lebar. Jadi sesuai dengan isian datanya nanti. NISN agak sedikit lebar, nama siswa yang lebar ya, nama siswa yang lebar, kemudian LP-nya kembali sempit, datang dan pulangnya tidak terlalu lebar. Bagaimana cara mengatur ini? Oke, kita coba. Saya kembali ke jendela dokumen yang tadi kita buat. Nah, sekarang untuk mengatur kolom nomor dan NIS, ya, saya klik di kolom nomor. Ya, kita klik di kolom nomor. Saya zoom. Kemudian arahkan kursor mouse-nya ke garis pinggir dari kolom nomor ini. Ya, sampai muncul tanda panah kiri dan kanan ya.
Ya, saya ulang, dari sini saya klik, kemudian saya gerakkan mouse-nya ke pinggir sini, muncul tanda kiri dan kanan. Kemudian kita drag, klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke kiri. Kita sesuaikan. Oke, seperti itu. Sekarang kita lakukan yang sama juga pada kolomnis. Klik kolomnis, kemudian arahkan kursornya kiri dan kanan, garis muncul, kita klik kiri dan drag. Untuk mempersempit itu kita geser ke kiri ya, untuk melebarkan kita geser ke kanan. Oke, NISN, kita klik, bawa garisnya ke sini, kursornya. Oke, nama siswa. Nama siswa itu agak lebar, maka ini yang kita klik di sini, kemudian kita bawa ke kanan. Oke, apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai ya. Oh ya, tadi saya lupa untuk menebalkan judulnya ini dengan efek bold ya. Kita tebalkan, kita blok semuanya, blok, klik kiri, tahan, gerakan kanan, kemudian kita pilih home. Kemudian kita pilih bold untuk menebalkan. Oke, kali ini kita sudah mengisi nomor kolomnis dan mengatur lebarnya ya. Oke, coba kita masukkan data 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya masukkan 001, 02, 003, 004, 005. NIS-nya saya masukkan angka 0, NISN-nya 0111, 00112, 00113, 00114, 00115. Kemudian nama siswa saya buat Yanto Widya Erli Azalia dan Tari. Yanto laki-laki, Widya perempuan, Erli perempuan, Azalia perempuan, Tari perempuan. Oke, untuk kehadiran datang dan pulang kita biarkan kosong karena ini logikanya dia harus tanda tangan ya. Oke, sekarang kita tempatkan dia di tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah. Saya blok semua, kemudian saya pilih paragraf home, center. Kemudian laki-laki perempuan kita buat di center juga. Oke, kita sudah punya data 5 data ya. Nah, sekarang kadang-kadang yang muncul pertanyaan adalah bagaimana kalau ternyata datanya ada 7 atau ada penambahan data, sedangkan kita hanya memiliki kolom atau baris untuk 5 data ini. Bagaimana cara menambah tabel di bawahnya? Oke, untuk menambah tabel di bawahnya kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita klik di data yang kelima. Kita klik data kelima, kemudian kita klik kanan pada mouse kita. Klik kanan, kemudian kita pilih insert. Karena kita akan menambah data ke bawah, maka kita memilihnya adalah insert row below. Jadi saya ulang, ketika kita akan menambahkan data, contoh saya akan menambahkan dua baris lagi di setelah data kelima. Saya klik kolom data kelima, kemudian klik kanan di mouse, muncul insert, kita pilih insert. Nah, di sini ada insert column to the left. Jadi kita menambah kolom di sebelah kolom nomor ini, menambah ke sini. Kemudian insert column to the right. Berarti nanti dia akan menambahkan kolom di antara kolom nomor dan NIS. Di sini dia akan insert. Kemudian insert row above, berarti dia menambah
di atas di antara 5 dan 4 ini. Nambahkan satu baris lagi. Karena kita akan menambah di bawah, maka nanti kita pilih insert row below untuk menambah di bawah. Oke, kita coba. Insert row below. Dia akan menambahkan satu baris lagi. Itu cara yang pertama. Saya ulang. Klik di data kelima, klik kanan, insert, dan kita pilih insert row below. Kemudian cara yang kedua, bagaimana? Cara yang kedua, kita cukup meletakkan kursor pada data terakhir. Ya, saya ulang. Ini ya, data kelima saya letakkan pada kolom terakhir. Kolom pulang. Kemudian saya tekan Tab pada keyboard. Oke, tekan Tab satu kali. Nah, otomatis dia akan menambah satu baris. Jika ingin menambah lagi, saya taruh kursornya di kolom terakhir, di data terakhir yang ini ya. Nah, di sini. Kemudian saya tekan Tab kembali. Oke, sekarang kita tambahkan data ke-6, ke-7, 006, 007, 7. Kemudian di data ini 00116, 00117 dengan nama saya buat namanya adalah Rahma, dan nama berikutnya adalah saya buat Mela. Rahma laki-laki, Mela perempuan. Oke, kita sudah menambahkan ini ya, 2 baris. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan satu kolom kembali? Ya, nambah satu kolom. Kalau tadi kita menambah baris, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambah kolom di kehadiran ini? Setelah kehadiran ini kita akan menambah kolom keterangan. Oke, maka kita di sini akan menambah kolom keterangan ya. Kita coba. Caranya adalah kita letakkan kursor pada kolom terakhir. Ini kan kolom pulang yang terakhir. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih insert. Nah, karena kita akan meletakkan kolom pada setelah kolom terakhir, maka kita pilih insert kolom to the right. Ingat ya, insert kolom to the right. Kita klik. Maka dia akan menambah satu kolom. Oke, kita satukan. Untuk mengisi nama antara baris 1 baris 2-nya, blok, klik kanan, merge cell, kita buat keterangan atau kita singkat dengan ket. Kemudian posisinya kita taruh di tengah-tengah, maka kita pilih kembali, klik kolom terakhir, layout, kita pilih alignmentnya adalah di tengah-tengah. Oke, sekarang kita sudah bisa menambahkan baris dan kolom. Selanjutnya, bagaimana jika ternyata dari 7 data siswa ini, ternyata data dengan atas nama Yanto, ya, data atas nama Yanto ini sudah pindah, siswanya sudah pindah. Jadi harusnya data Yanto ini dihapus barisnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, untuk menghapus baris maupun kolom ini dilakukan dengan cara yang sama. Contoh, kita kali ini akan menghapus datanya Yanto karena Yanto dikatakan sudah pindah. Oke, kita blok dari, berarti dia ada di data yang pertama. Kita blok ya sampai dengan data Yanto yang paling terakhir. Oke, itu ditandai dengan warna abu-abu dari blokan kita. Kemudian dalam posisi terblok begini, di mana saja kursornya, kita klik kanan. Saya ulang, kita blok, kemudian kita lepas, klik kirinya, kemudian kita langsung klik kanan. Kemudian kita pilih
delete cell. Ya, kita pilih delete cell. Klik. Shift cell left. Shift cell up. Delete entry up. Menghapus semuanya, menghapus di atasnya. Delete and menghapus datanya saja. Ya, menghapus kok data baris saja, data kolom saja. Maka kita pakai aja, ya, biarkan aja ini. Maka yang paling atas, kemudian kita klik OK. Maka data Yanto sudah hilang. Ya. Jadi kita rubah di nomornya. Untuk menghapus ini semua bagaimana? Apakah satu-satu? Ada tipsnya, yaitu kita blok saja nomornya. Kemudian kita pilih delete di keyboard. Maka semua akan hilang. Kemudian kita masukkan kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita sekarang memiliki 6 data pada tabel kita. Demikian, kita tadi sudah belajar memasukkan tabel, kemudian mengatur kolom tabel dengan melakukan drag, ya. Kemudian menambahkan baris dan menambahkan kolom. Nah, sekarang kita akan memberikan variasi pada tabel kita. Kita bisa memberi warna agar tabel ini menarik, ya. Untuk memberi warna, contohnya kita kali ini akan memberi warna pada judul dari kolom di tabel. Caranya bagaimana? Kita blok. Contoh, saya akan blok data dari kolom nomor sampai NISN. Oke, kita blok. Kemudian untuk memberi warna, kita bisa masuk ke tab desain atau pada tampilan home. Ya. Kalau di desain kita bisa mengganti bentuk dari tabelnya. Tapi kita biarkan saja, kita hanya memberikan warna pada tabel ini, kolom ini. Maka kita blok, saya ambil sampelnya adalah nomor sampai NISN. Kita blok, kemudian kita pilih home. Kita pilih tab home. Kemudian kita pilih bagian paragraf, kita pilih warna, ya. Bagian shading. Kita klik shading. Kemudian kita pilih tema colornya. Contoh, saya menggunakan di sini warna hijau. Kemudian kita pilih hijau green. Ya, lakukan yang sama juga untuk kolom yang lainnya. Kita blok semuanya. Kemudian kita pilih warna hijau. Home, paragraf shading. Klik. Kemudian kita pilih warna hijau. Yang di bawah ini kita blok juga, blok, berikan warna hijau juga. Home, paragraf shading, hijau. Oke, sudah lebih menarik. Sekarang untuk menyelesaikan ini kita lanjutkan untuk mengisi keterangannya, ya. Kalau di contoh tadi adalah mengetahui. Oke, kita lanjut. Mengetahui. Kemudian saya tab di sebelahnya, tab untuk membuat lembongan. Kita kosongkan saja karena akan diisi. Mengetahui kepala sekolah, ya. Saya buat kepala SMAN 1 atap lembongan. Kemudian tab guru bimbingan TIK. Kemudian saya enter, saya masukkan nama kepala sekolah DS Imadi. Tab, saya masukkan nama gurunya, udah nama saya sendiri, Marta. Nah, apabila sampai ke bawah begini,
saya selesaikan aja dulu ketiknya. Jadi artinya kita terlalu ke pinggir ya tadi. Kita klik satu kali di belakang kata I, huruf I, saya backspace. Nah, dan di atas juga kita klik sebelum kata huruf G. Nah, backspace. Dan bawah juga backspace. Kemudian lanjut dengan nip-nya. Nip 1963 3112 1231 ya. Plus 31 spasi 94 03 1096 tab ini 1949 03 23 2020 12 1009. Oke, untuk spasinya kita blok semua, kemudian kita pilih home, paragraf, line spacing option, before after, masukkan 0, kita pakai 1. Oke. Bisa. Idealnya kita kasih 1 enter ya, jadi biar rapi. Itu kita sudah bisa membuat tabel ya sesuai dengan contoh, dimana kita tadi penambahannya adalah kita berikan kolom keterangan, penambahan kolom keterangan. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini tentang memasukkan tabel dan mengatur tabel pada dokumen Microsoft Word. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.